Oh iya, halo, kenalin nama saya Mario dari UTM ITB. Kebetulan saya juga yang harusnya megang ITB Open buat tahun ini, tapi karena corona jadi ITB Open-nya kemungkinan besar nggak diadakan tahun ini. Eh, saya mau nanya nih untuk Teh Rina sama Teh Mira. Kan tadi ada pertanyaan dari Mas Lilik juga tuh tentang pembatasan usia. Selain hal tersebut, ada gak sih hal-hal lain yang merasa disayangkan gitu di dunia pertanian semejaan di Indonesia gitu, yang kira-kira kalau diubah seenggaknya bisa lebih baik? Kalau ada, apa? Makasih. Eh, Kalau menurut saya sih yaitu dari sistemnya itu pasti yang harus dirubah. Terus juga kurangnya ada wadah untuk misalkan pelatnas junior, senior gitu. Jadi penempatannya itu sih yang sampai saat ini kan kita juga nggak tahu, nggak jelas gitu kan. Dan kurang adanya kalau misalkan memang ada event-event besar seperti internasional kayak gitu, eh, sebaiknya diadakan seleksi seluruh Indonesia. Jadi kita kita tahu mana atlet yang layak, mana atlet yang terbaik. Gitu. Menurut saya sih seperti itu. Eh, Sama Kak, seperti Temira tadi. Dan tambahan dikit, mungkin pertandingan juga untuk di Indonesia lebih dibanyakin lagi biar kita juga bisa ikut berpartisipasi, dan semoga kedepannya juga bisa lebih baik sih untuk Indonesia ini. Itu aja. Buat Mas Vicky sama Mas Denis, ada mungkin jawaban? Kalau menurut saya sih, dalam beberapa tahun ini nggak ada satu event tuh yang istilahnya atletnya harus latihan keras, atletnya harus persiapkan di event itu gitu. Nah, bisa dibilang event itu hanya pon aja ya. Kalau kejurnas, ada lagi kalau zaman dulu tuh invitasi nasional, ranking nasional. Kalau sekarang ini nggak ada, dan ya kita sangat berterima kasih sekali salah satunya kepada ITB Open ya yang selalu rutin menyelenggarakan event itu. Itu juga salah satu upaya kita untuk uji coba di dalam negeri. Nah, tapi harapan kita ada event-event seperti dulu yang lebih lebih resmi lah. Itu jadi bisa dilihat siapa ranking 1 nasional, siapa ranking 2 nasional, siapa juara nasionalnya. Kalau saat ini dalam beberapa tahun ini kita nggak tahu siapa juara nasional, siapa pemain nasional, kita nggak tahu. Jawabannya banyak gitu. Siapa aja bisa jadi pemain nasional saat ini, siapa aja bisa jadi juara nasional. Nah gitu. Dan ditanya siapa ranking 1 nasional, saya pun jawabnya juga bingung karena nggak ada event untuk menuju ke situ itu. Jadi selama ini ya terima kasih sekali untuk yang open turnamen, salah satunya ITB bisa rutin menyelenggarakan ya, itu sih Mas. Mas. Aku ikut jawab kali ya. Oh iya, boleh. Siapa? Kayaknya sama kayak Kak Vicky barusan bilang. Ya semoga aja kayak event-event kayak ITB Open itu bisa masuk agenda resmi di nasional gitu sih. Jadi kayak nasional udah ya Indonesia bikin nyatuin gitu, yang sering bikin open itu jadi agenda nasional yang bikin ada resmi, itu ada poin-poinnya tersendiri gitu untuk dari umur-umur tertentu gitu sih. Oke. Berarti intinya ada satu sistem yang pokoknya benar-benar menentukan gitu ya, urutan ranking dan lain-lain gitu. Oke. Yang juara dapat poin-poin tertentu sampai nomor berapa, ada peringkat-peringkatnya. Dari regulasi sih dari Indonesia sendiri, semoga bisa ngerangkul si pembuat event-event itu gitu. Jangan sampai yang bikin juga males jadinya, karena eventnya cuma ya maaf jadi kayak event amatir jadinya, kegiatan nasional tapi amatir jadinya gitu. Itu kan nggak ini, bahasanya aja nasional, event open nasional, tapi secara nggak langsung kalau dibilang itu amatir, karena kan
nggak ada standar. Iya, betul. Itu sih. Oke, makasih Mas Teh masukan dan jawabannya. Izin tanya ya. Oke, silakan Pak. Saya tahu Mira itu sebenarnya sejak kecil tuh, tahu Mira. Kalau Rina kayak nggak pernah kecil kali, saya nggak tahu soalnya. Apa sih yang membuat Mira sama Rina harus hijrah gitu ke Jakarta? Padahal kan ketika itu di Bandung juga nama Mira saya sudah dengar gitu. Apa yang membuat Mira sama Rina hijrah ke Jakarta? Kalau saya, karena memang saya pengen cari ilmu yang lebih banyak, pengen maju juga gitu. Karena kan mungkin di daerah saya sendiri juga kurang diperhatikan. Jadi saya mikir kalau misalkan saya terus di sini, saya nggak akan maju. Jadi saya dan Rina juga pindah ke Jakarta ya tujuannya biar saya tenis mejanya lebih maju, lebih baik prestasinya gitu. Setelah di Jakarta mendapat hal yang diimpikan nggak? Setelah di Jakarta, alhamdulillah PON 2016 itu Pak, karena memang kan target dari DKI juga kan bisa meraih medali gitu. Dan alhamdulillah setelah saya pindah ke Jakarta, saya dapat gitu. Prestasinya lumayan naik, alhamdulillah. Rina juga ngalamin yang sama, Rin. Iya, Soalnya Pak. ketika di Jawa Barat saya nggak mendengar nama Rina loh. Iya. Karena kayak udah satu paket mungkin sama Temira ikut ke Jakarta, saya juga ikut ke Jakarta gitu. Iya. Iya, kalau di Jakarta kan alhamdulillahnya bisa dapat ilmu banyak. Kita juga sempat dikirim ke Cina untuk latihan. Di situ juga kita dapat ilmu. Mungkin kalau di Indonesia, alhamdulillah waktu di PON itu 2016 itu dapat medali emas di bergu. Tapi kalau misalkan buat yang internasional masih belum sih Pak. Kita kan sering dengar beberapa pengamat, kita harus, atau kadang-kadang pemain tenis meja juga sering bilang, kita ini pengurus harus profesional atau pemain harus profesional gitu. Sebenarnya arti profesional buat Teh Mira sama Teh Rina apa ya? Kalau buat saya atlet yang profesional itu yang konsisten, yang disiplin, yang benar-benar punya integritas juga sih. Kayak misalkan kita memang tujuannya itu ingin memajukan Indonesia, ingin memajukan daerah kita masing-masing. Bukan hanya semata-mata kita hanya mencari keuntungan. Itu mungkin kita secara nggak langsung kita juga memang mencari seperti itu. Tapi tujuan utamanya adalah memang kita ingin mengharumkan nama baik daerah, klub, dan Indonesia sih Pak. Jadi kayak kita juga harus punya pendirian sebagai atlet, nggak cepat terhasut, nggak cepat terpengaruh juga sih. Kalau menurut saya sih gitu Pak. Rina? Kalau Rina, sama Pak, kayak kita latihan tetap harus konsisten. Terus kalau misalkan kita bawa nama daerah atau bawa nama Indonesia, tetap harus tanggung jawab. Dan kalau jangan disia-siakan gitu Pak. Pokoknya harus latihan terus, jangan mikir kalau misalkan pengurusnya kayak gini. Kalau atlet kan tetap kita tujuannya ya juara seperti itu. Selain Jawa Timur, siapa ya yang menurut selain Jawa Timur dan Jakarta lah? Saya punya pendapat Jawa Timur dan Jakarta adalah yang konsisten melakukan pembinaan. Selain Jawa Timur dan Jakarta, menurut Barina sama Teh Mira apa ya? Siapa lagi ya? Mumpung ada Mas Lilik nih kita nanya. Jawa Tengah,
sebenarnya di setiap daerah itu ada pemain-pemain yang berpotensi juga Pak. Gitu. Cuman mungkin karena di satu daerah kan mungkin ada yang rata, pemainnya bagus semua, ada yang di daerah lain ada yang 1 atau 2 orang aja yang menonjol gitu kan. Jadi menurut saya sih setiap daerah pasti punya atlet andalannya masing-masing ya. Tapi yang sama ini kita lihat kan tim Jateng, Jabar, Kalimantan juga ada sebenarnya. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ya. Saya ngelihatnya gini, jadi saya tahu Vicky itu sejak junior ya di situ tuh. Saya tahu Teh Mira sejak pindah dari mana teh? Bandung, dari Jabar ya ada di situ gitu kan. Dan artinya daerah itu melakukan pembinaan yang bagus menurut saya itu, karena sampai atletnya pun tetap stay di situ. Dan saya melihat Jakarta sama Jakarta DKI sama Jawa Timur yang melakukan itu. Jadi atletnya stay di ya, biasanya kan kalau orang nyaman itu kan stay itu. Kalau orang nyaman itu stay. Mungkin gitu Mbak Fanya. Baik, terima kasih Pak. Namun ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Dari Kak Hendrawan mungkin bisa terlebih dahulu, baru nanti dilanjutkan oleh Kak Habibie. Terima kasih atas waktu yang diberikan banyak. Ya, perkenalkan nama saya Hendrawan dari UATM ITB. Saya mau nanya ke Kamira sama Karina. Kalau Karina kan tadi sebelum ikut kejuaraan internasional itu pernah ke Cina ya untuk latihan. Terus apa sih yang membedakan Cina dan Indonesia dari segi latihan gitu? Apakah dari peralatan, pelatih atau apa? Apakah kualitasnya emang berbeda jauh atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Mas pertanyaannya. Kalau menurut saya memang dari kualitas secara teknis mereka jauh lebih unggul dari kita. Kalau mungkin fasilitas ya sama, hampir sama lah ya gitu, secara teknis. Dan mungkin juga gimana ya, ilmu mereka juga lebih banyak gitu. Jadi ya itu yang paling yang paling kita cari gitu kan. Mungkin kalau di Indonesia terbatas ya. Mungkin ada yang misalkan ilmunya yang masih ibaratnya jadul lah gitu kan kata kasarnya. Nah kalau di Cina kan mungkin kita bisa lebih berkembang, tahu ilmu-ilmu yang baru gitu. Kalau dari saya, kalau di Cina itu sparringnya kan banyak, jadi nggak cuma itu aja. Kita bisa main sama orang-orang yang di sana, teman-teman di sana juga kan yang Cina banyak ngasih ilmu juga ke kita, nggak cuma sparring, mereka bisa ngasih tahu kita juga ilmunya kayak gimana. Dan mereka latihannya juga di sana disiplin, konsisten. Jadi banyak yang dapat ilmu banyak lah dari Cina itu, dari teman-teman Cina juga. Gitu. Kak, aku mau nanya nih buat Kak Mira, Karina, Mas Denis sama Mas Vicky juga nih. Kan tadi bilangnya kalau kita tuh harus jaga konsistensi latihan kita kan ya. Namun pada saat masa pandemi ini tentunya kita nggak bisa ikut latihan bareng sama klub. Nah, kita harus social distancing gitu kan. Nah, buat kakak-kakak sama mas-mas, itu gimana ya pendapatnya, dan apa aja sih kesehariannya pada saat pandemi ini? Terima kasih. Terima kasih Mas pertanyaannya. Ya menurut saya sih ya itu juga sebenarnya bukan jadi penghalang ya untuk kita para atlet untuk tetap berlatih, karena kan kita juga masih punya tanggung jawab untuk daerah masing-masing, untuk klub gitu. Kalau untuk kegiatan sehari-hari ya masih tetap bekerja,
yang kuliah ya kuliah gitu kan, dibarengin juga dengan latihan. Ya kita sebagai atlet harus pintar-pintar memanage waktu, harus pintar-pintar juga jaga kondisi. Dan pasti kan mungkin untuk atlet saat ini ya, dalam keadaan kayak gini pasti stres gitu kan. Nah itu sih yang harus dijaga. Dari Mbak Rinanya gimana? Kalau dari saya kan kalau teknik kan mungkin saya sendiri kurang untuk saat ini. Jadi yang lebih dijaga sih fisiknya, istirahatnya. Jadi kalau misalkan setidaknya kalau misalkan kita kurang dalam teknik, fisik kita masih terjaga, stamina masih kuat kayak gitu. Kurang sedikit lah dilatih seperti itu Kak. Wah, oke Pak. Kalau dari Mas Vicky gimana Mas Vicky? Masih Mas. Kalau saya sih ya kurang sih, yang pasti kurang lah. Karena ya Surabaya juga termasuk zona hitam ya, ya masih susah untuk berkumpul apalagi berkunjung ke tempat latihan orang ya. Tapi untuk mengatasi itu sih ya fisik pasti, jogging, ya kita harus disiplin sendiri lah, kemauan sendiri. Karena kan ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, dan setelah pandemi berakhir kan sudah kehidupan normal lagi. Kita juga harus siap-siap supaya bisa masih bersaing di Indonesia sih. Jadi ya banyak ini aja, banyak bayangan aja latihannya seperti sego, fisik sendiri, udah itu aja sih Mas. Gitu, latihan mandiri ya Mas? Iya. Ya, mungkin kalau ada kesempatan sekali 2 kali latihan, ya itu dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan tetap menjaga physical distancing itu. Gitu. Mas Denis, boleh Mas? Di pas masa pandemi ini sih ya yang tadi udah dibilang ya, latihan mandiri, paling yang dijaga itu dari fisik. Kan kita udah terbiasa juga kan fisik, kayak otomatis aja kalau belum gerak tuh belum enak gitu. Jadinya udah fisik dulu dijaga, badannya biar tetap seger walaupun susah mau gimana ininya kondisinya. Yang penting bayangannya juga, jangan lupa pegangannya juga gimana. Paling cuma itu aja sih, karena kan susah mau cari partner ya, karena kan untuk latihan harus butuh partner juga. Dan saat sekarang orang-orang pada, apalagi di Jakarta tutup semua juga, ya udah akhirnya latihan mandiri aja dari fisik dan lain-lainnya gitu sih. Ini udah jadi salah satu ini kali ya Mas, peluang buat kita buat ngembangin gimana potensi latihan kita tuh bisa dilakukan secara mandiri gitu ya Mas ya, secara teknologi. Yang penting nggak lupa sama kebiasaan, nggak mungkin lupa sama kebiasaan kita kan, kebiasaan yang udah latihan ya harus tetap dijaga itunya, latihannya. Pasti udah ngerasain lah kondisi tenis meja Indonesia seperti ini, kedepannya juga gak pasti gitu kan. Mungkin saya melihatnya nggak pasti ya. Saya belum melihat ada sesuatu yang bisa membuat tenis meja ini bangkit. Kira-kira kalau suatu saat punya keluarga, punya anak gitu kan, mau nggak anaknya jadi pemain? Kalau saya sih pemain pingpong enggak Pak. Kenapa tuh enggak? Apa gak enak ya? Karena gini Pak, di satu keluarga udah pingpong semua gitu, jadi kayak bosen gitu Pak. Jadi kalau bisa sih yang lain gitu. Kebetulan ponakan saya juga atlet renang gitu. Kalau bisa sih ya adalah di keluarga kita itu yang di akademis, atau enggak misalkan mau olahraga tapi ambilnya olahraga lain, atau bisa di musik juga boleh, di seni lain juga boleh gitu. Tapi enggak saya fokusin di tenis meja.
Jadi teman-teman UFT, Temira ini penyanyi loh. Terina gimana Terina? Kalau saya tergantung anaknya aja Pak, gimana maunya. Tapi saya kenalin juga itu tenis meja. Saya suruh coba-coba, kalau emang mau ya saya dukung, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Oke. Mangga Mbak Fanya, Ya, Pak. mau ada pertanyaan lagi? Sudah cukup untuk pertanyaannya. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi. Dipersilahkan. Temira, Apa yang Teh Mira sama Teh Rina harapkan tuh dari Mas Lilik, atau saya atau dari ITB yang mungkin membuat atlet itu nyaman berlatih, membuat atlet itu tenang berlatih gitu. Kalau saya sih pastinya tetap meminta dukungan, tetap mensupport apa yang kita jalanin saat ini gitu kan. Karena kalau misalkan kita juga masih tetap berlatih, dukungan nggak ada juga itu kan kita juga merasa nggak nyaman gitu. Ya kalau bisa tetap event pertandingan juga memang tadi lebih dibanyakin lagi gitu kan. Itu sih Pak. Terina? Saya juga sama seperti Temira, kalau bisa lebih dibanyakin lagi event-event pertandingan. Maksud saya semoga lebih lebih ngasih banyak ilmu lagi dari senior-seniornya. Dan itu aja sih Pak. Mungkin ini pertanyaannya apa ya, silly question kali ya. Saya nggak tahu, tapi saya sering mengganggu kalau buat saya itu. Kita kan suka ada tuh pertandingan-pertandingan olahraga tenis meja gitu kan, open tenis meja gitu. Saya sih ngelihat semua baik laki maupun perempuan kan sama-sama ngabisin waktu dan energinya buat berlatih. Tapi kalau saya lihat reward yang diberikan untuk cowok tuh lebih banyak ya daripada cewek ya. Gimana tuh menurut Mira sama Terina itu kan? Saya sering kali ngeliat pertandingan itu rewardnya cewek setengahnya cowok gitu kan ya. Nah, gimana tuh menurut Mira sama Terina? Kan waktu berlatihnya sama tuh. Ada ngabisin waktu apa Mas Vicky latihannya 12 jam, Temira 6 jam kan enggak juga. Kalau menurut saya sih kalau itu tergantung suatu event yang ngadain ya Pak ya. Dan menurut saya juga kenapa mungkin di setiap event pertandingan kenapa cowok lebih banyak rewardnya itu karena kita bisa lihat saingan cowok itu lebih banyak daripada cewek. Kita bisa lihat kayak misalkan pesertanya juga, misalkan cowok bisa 200, cewek hanya bisa 150 atau 100 gitu. Jadi kalau menurut saya sih nggak masalah sih apa kalau soal untuk reward, karena kan kita juga melihat cowok itu benar-benar saingan itu banyak, susah, berat gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih. Terina? Kalau saya ya mungkin kalau reward juga nggak apa-apa kalau misalkan emang cowok lebih banyak dibanding cewek, tapi kategorinya sih yang kadang kurang gitu. Kadang cowok kan misalnya di event ini ada umum cowok tapi nggak ada yang umum buat cewek kayak gitu. Mungkin persaingan kurang karena rewardnya nggak menarik kali ya, jadi gak ada jarang cewek yang mau berlatih tuh. Mungkin Kalau rewardnya bagus, apa menarik mungkin tuh. Tapi kalau rewardnya menarik pun pemainnya yang cewek itu aja Pak. Nggak sebanyak cowok kalau saya lihat. Dan bisa dihitung kan kayak misalkan ya saingan cewek itu lagi gitu kan. Menurut saya sih gitu. Jadi ya walaupun rewardnya sedikit ataupun banyak juga kayak atlet cewek ya bisa dihitung gitu. Ya, yang sering ikut siapa, yang enggak siapa gitu.
Mungkin juga karena cewek kan agak ini mungkin males gitu ya. Oke. Ya, Bapaknya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari semuanya. Dan terima kasih juga untuk Teh Rina, Teh Mira yang udah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Terima kasih buat semuanya, teman-teman dari komunitas Tenis Meja Telkom. Terima kasih juga untuk Pak Hikmat yang telah membantu kami untuk menyelenggarakan acara ini. Ya, Mas Lilik tuh itu dari PT, masih PTMSI kah Mas Lilik? Udah enggak, Pak. Oh, udah enggak ya. Iya, udah enggak. Saya ini aja, Pak, sesuai nama TMM aja, Pak. Oh, TMM ya. Ini kalau boleh saya sampaikan sesuatu, Pak. Boleh. Oh ya, baik. Tadi terutama menyambut apa tadi yang disampaikan Mas Vicky, yang kesulitan menjawab siapa pemain nomor 1 di Indonesia, siapa juara Indonesia sekarang. Nah ini terus terang juga ini pertanyaan-pertanyaan yang buat saya gini, pingpong ini bikin saya nggak bisa tidur gitu. Terus terang karena dengan kondisi, dengan animo publik tenis meja yang sebesar ini, tapi nggak jadi apa-apa gitu di tempat di kita sekarang. Saya tidak mau masuk ke ranah konflik organisasi, cuma saya tuh berpikir apa sih yang sebenarnya apa yang bisa saya lakukan untuk membuat keadaan ini menjadi lebih baik gitu. Sampai sekarang sih hanya sebatas tadi menjaga animo tadi agar tetap tinggi gitu, dengan aktif di sosmed, publikasi masalah pemain ini ngalahin pemain dunia itu gitu, atau ya mengangkat kembali kisah-kisah kesuksesan tenis meja Indonesia di waktu sebelumnya. Nah ini tadi yang disampaikan Mas Vicky tadi sebenarnya bisa juga kita terutama dari UATM, dari komunitas tenis meja yang bisa kita lakukan, terutama dengan bantuan teknologi nih. Begitu saya dengar nama ITB ini, kayaknya ITB bisa nih berperan untuk misalnya pertama masalah pendataan, mungkin bisa didata PTM seluruh Indonesia itu ada berapa, pemainnya ada berapa, fasilitasnya seperti apa gitu. Nah itu sebagai langkah awal kita untuk membuat tenis meja kita bisa lebih baik lagi gitu. Kami dari TMM dulu sempat punya namanya rating system yang kita bangun. Memang tujuannya awalnya untuk kejuaraan divisi-divisi itu yang dibilang oleh Mas Denis sebagai kejuaraan amatir gitu ya, tapi sebenarnya kalau itu bisa dikembangkan lagi, itu bisa untuk bisa dimanfaatkan untuk tadi menjawab pertanyaannya Mas Vicky tadi yang susah kita jawab, siapa pemain terbaik di Indonesia, walaupun itu hasil dari katakanlah kejuaraan yang nggak resmi gitu ya, tapi kan open turnamen itu kan banyak. Nah hasil pertandingan itu bisa kita kumpulkan, bisa kita nilai, bisa kita ukur poinnya, bisa kita kasih. Nah walaupun nggak resmi kita bisa jawab pertanyaan Mas Vicky, oh berdasarkan hasil pertandingan ini yang performanya paling konsisten, paling sering juara ya si A gitu. Soalnya itu mungkin itu tantangan buat UATM ITB yang tahun ini nggak tahu apakah bisa bikin ITB Open karena kondisi seperti ini ya, mungkin sebagai gantinya bisa memikirkan sistem peringkat dengan walaupun secara informal dengan data yang ada gitu. Sebagai contoh saya pernah mengumpulkan data turnamen tenis meja selama tahun 2018 di seluruh Indonesia, dari level yang mungkin 17-an tingkat RT sampai
yang ke pre-open yang hadiahnya ratusan juta gitu. Dan itu hasilnya adalah 600 pertandingan setahun, berarti kira-kira sebulan 50 pertandingan. Nah, maksud saya ini loh potensi kita tuh segede ini gitu. Sayang sekali kalau itu tidak dikelola dengan baik. Yang kita ya kalau boleh dikatakan agak susah mengharapkan organisasi untuk menuju ke arah sana. Semoga komunitas ini bisa membuat keadaan itu bisa lebih baik lagi. Mungkin itu Pak, teman-teman semua. Ya, mungkin teman-teman ITB bisa nyambut yang baik tuh. Bikin aplikasi. Dulu saya berharap tuh kan ketua UATM-nya sempat safety itu kan, anak informatika. Terus siapa yang jadi dosen tuh lupa namanya, itu anak informatika gitu. Sempat saya punya harapan untuk ada sesuatu gitu kan. Gimana teman-teman masih bisa berlatih dalam kondisi yang seperti ini. Saya sempat buat Mas Lilik, cuma ketika itu gak ada yang melanjutkan karena saya mesti waktu juga susah mungkin ya, jadi ya, itu Pak. Jadi saya bareng Mas Royan pernah buat juga tuh, saya lupa. Teh Mira sama Terina, kalau ada satu pertandingan kondisi kayak gini gitu, tapi kok nggak ada pertandingan, nggak ada penontonnya gitu kan, gimana tuh? Karena kan kalau kondisinya kayak gini, kalau mau ngadain pertandingan ada penontonnya pasti gak diizinin tuh. Nah, let's say ITB nih ngadain pertandingan gak ada penontonnya gitu kan, gimana tuh? Bisa aja sih Pak, karena saya lihat juga ada beberapa cabur lain mengadakan pertandingan tanpa penonton, dan juga mungkin pesertanya juga pasti dibatasin juga sih Pak, gitu. Ya mungkin cukup beresiko juga sih Pak kalau misalkan memang mengadakan pertandingan di saat seperti ini. Soalnya kan perjalanan jauh hampir nggak mungkin ya. Iya. Naik pesawat juga udah nggak mungkin. Iya. Itu Pak Fanya, barangkali ada yang mau disampaikan dari ITB ke kita, ke teman-teman, ke Terina, ke Teh Mira. Ya pertama-tama mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang telah disediakan dan informasi-informasi dan ilmu-ilmu yang sudah dibagikan melalui acara ini, dan mau mengucapkan semangat Teh buat latihannya walaupun di masa pandemi seperti ini, dan semoga apa yang diharapkan untuk tenis meja Indonesia ke depannya dapat tercapai, tenis meja di Indonesia dapat menjadi lebih baik lagi.